Tim Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggeledah rumah dinas Edi Prabowo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan untuk mencari bukti lain terkait dugaan suap ekspor benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Penggeledahan di rumah dinas Edi Prabowo oleh KPK terkait kasus ekspor benur yang membawa Menteri Kelautan dan Perikanan itu menjadi tersangka. Penggeledahan dilakukan di tempat yang telah disegel KPK untuk mencari bukti-bukti lainnya. Penggeledahan dilakukan dari hasil penyelidikan awal terkait kasus suap ekspor benur. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah kantor mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Penggeledahan dilakukan menyeluruh untuk mencari bukti tambahan pada kasus suap izin ekspor benih lobster yang telah menyeret Edi Prabowo dan sejumlah saksi. Kini kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Selamat siang Nadia, bagian apa saja yang diperiksa oleh KPK dan apa bukti yang dicari juga oleh KPK? Ya, Wilson dan juga Deta, hingga saat ini tim penyidik KPK masih berada di dalam gedung KKP, tepatnya di gedung Bina Bahari 4, dan mereka sampai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik terdiri dari 11 mobil. Namun sayangnya hingga saat ini pihak KKP sendiri tidak memperbolehkan awak media untuk melakukan peliputan, sehingga kami tidak dapat memantau bagaimana jalannya proses penggeledahan kali ini. Penggeledahan kali ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya juga dilakukan di KKP pada Rabu 25 November lalu, dan penggeledahan kali ini adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Dan pada penggeledahan kali ini yang akan diamankan adalah dokumen terkait dengan uji tuntas perizinan ekspor dan juga dokumen-dokumen terkait lainnya. Sementara itu untuk Edi Prabowo sendiri sudah menjalankan pemeriksaan perdana sebagai tersangka kemarin, yaitu dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan juga melanjutkan proses administrasi penyidikan yang masih belum selesai. Ia juga telah membenarkan bahwa barang-barang mewah yang disita oleh KPK pada saat OTT adalah adalah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu untuk tetap menjalankan efektivitas dan juga fungsi dari KKP, Mensesnek Praktikno juga telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan interim atau sementara. Oleh karena itu kemarin Luhut sendiri telah memanggil 2 orang pejabat dari KKP, yaitu ada Sekjen KKP Antam November serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu dipanggil ke kantor KKP untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan kementerian masih tetap dapat berjalan tanpa gangguan. Selain itu juga diagendakan hari ini Luhut akan menjalankan rapat bersama dengan jajaran Eselon 1 dan Eselon 2, namun belum dikonfirmasi hingga saat ini. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.